Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat sore teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Siti Farida dengan NIM 223404 dari kelas RA9 Prodi Manajemen Sumber Daya Manusia Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Primagraha. Baik teman-teman semuanya, siapa di sini yang bermimpi bekerja di Google? Nah teman-teman, Google itu bukan hanya terkenal karena gaji yang ratusan juta rupiah per bulan atau fasilitas mewah seperti gym, kolam renang, dan makanan gratis. Di balik semua kemewahan itu, ada satu rahasia yang membuat Google tumbuh menjadi raksasa teknologi global dalam waktu yang singkat. Nah, rahasia itu bernama OKR atau Objective and Key Result. Nah, baik hari ini saya akan mengajak Anda menguak rahasia Google tersebut menggunakan pendekatan 5W plus 1H. Dan yang terpenting, bagaimana perusahaan-perusahaan di Banten ini bisa menerapkan pembelajaran ini. Nah, yang pertama itu ada what atau apa. Nah, mari kita mulai dengan pertanyaan pertama. Apa itu OKR? Nah, OKR adalah singkatan dari Objective and Key Result. Bayangkan jika OKR itu adalah GPS dalam perjalanan bisnis. Nah, sedangkan objektif adalah destinasi yang ingin kita tuju. Key result adalah milestone atau penanda jalan yang menunjukkan kita sedang berada di jalur yang benar. Jadi, OKR bukan hanya sekedar sistem target biasa. Ini adalah metodologi yang menggabungkan visi besar dengan langkah-langkah konkret yang bisa diukur. Contohnya, jika objektif Google adalah mengorganisir informasi dunia, maka key result-nya bisa berupa meningkatkan kecepatan pencarian 50% atau menambah 100 juta pengguna baru. Nah, yang kedua ada why atau mengapa. Nah, pertanyaan kedua ini, mengapa Google memilih OKR? Nah, begini. Bayangkan Anda mengelola ribuan karyawan jenius di seluruh dunia. Bagaimana cara memastikan mereka semua bergerak ke arah yang sama? Nah, inilah tantangan yang dihadapi oleh Google. Nah, OKR ini menjadi solusi karena kenapa? Pertama, OKR menciptakan fokus yang jelas seperti laser yang berfokus untuk memotong baja. Karyawan Google ini berfokus bisa menciptakan atau inovasi breakthrough. Nah, yang kedua yaitu OKR melibatkan setiap orang. Bukan hanya bos yang menentukan target, tapi setiap karyawan ikut merancang tujuan mereka. Nah, hasilnya apa? Hasilnya engagement yang luar biasa tinggi. Nah, yang ketiga terbukti berhasil. Nah, Google itu tumbuh dari startup menjadi perusahaan triliunan, bahkan triliunan dolar. Nah, berkat sistem ini gitu. Nah, yang selanjutnya ada where, di mana. Nah, di mana OKR ini ditetapkan? Di mana Google menetapkan OKR? Jawabannya di mana-mana. Dari kantor pusat di Silicon Valley hingga kantor cabang di Jakarta, dari divisi searching hingga YouTube, dari Android hingga cloud, bahkan ketika karyawan Google bekerja dari rumah atau kafe, OKR tetap berjalan. Nah, yang menarik, Google menerapkan OKR di semua level. CEO memiliki OKR, manajer memiliki OKR, fresh graduate yang baru join juga punya OKR. Ini bukan sistem yang hanya untuk orang atas, tetapi semua orang adalah bagian dari ekosistem OKR Google. Nah, seperti itu. Nah, yang selanjutnya when atau kapan. Kapan sih Google memulai menggunakan OKR ini? Ini yang mencegangkan. Google menerapkan OKR ketika perusahaan belum genap berusia 1 tahun, yaitu pada tahun 1999. Google masih seperti startup biasa dengan puluhan karyawan, tetapi mereka sudah berpikir seperti perusahaan besar yang menerapkan sistem manajemen kinerja yang rumit. Nah, bayangkan saat perusahaan lain masih sibuk survive, Google sudah memikirkan bagaimana caranya scale up dengan sistematis. Dan hasilnya, 25 tahun kemudian Google menjadi salah satu perusahaan paling berharga di dunia. Nah, itulah konsistensi adalah kuncinya teman-teman semuanya. Nah, selanjutnya who atau siapa. Siapa sih yang terlibat dalam OKR Google ini? Nah, yang terlibat dalam OKR Google ini adalah ada satu tokoh kunci yang harus kita kenal, namanya John Doerr. Nah, beliau ini adalah investor Google yang memperkenalkan konsep OKR. Doerr ini sebelumnya belajar OKR itu dari Intel. Nah, kemudian membawanya ke Google, tapi implementasi OKR Google ini melibatkan semua orang gitu. Founder Larry Page dan Sergey Brin yang menerima konsep ini.
Seluruh karyawan yang berpartisipasi aktif, tim HR yang mengelola sistem, manajer di setiap level yang mengcascade OKR. Nah, yang unik dari Google ini, OKR bukan sistem top-down murni. Karyawan level bawah bisa mengusulkan objektif yang kemudian diadopsi oleh perusahaan. Ini namanya bottom-up innovation. Nah, yang selanjutnya atau yang terakhir nih ada how, bagaimana. Nah, sekarang pertanyaan terpenting yaitu bagaimana Google menerapkan OKR ini untuk mencapai kinerja tinggi. Nah, yang pertama, objektif yang ambisius. Google terkenal dengan moonshot thinking. Mereka tidak puas dengan target 10% informan, tetapi mencari 10 kali informan. Nah, objektif mereka selalu ambisius tetapi tetap realistis. Nah, yang kedua, key result yang terukur. Setiap key result punya angka, bukan meningkatkan user experience, tapi meningkatkan user satisfaction. Skor dari 7,2 menjadi 8,5. Spesifik tapi terukur gitu. Nah, yang ketiga, transparansi total. OKR setiap orang bisa dilihat oleh semua karyawan. CEO bisa melihat OKR internal bisa melihat OKR CEO. Transparansi ini menciptakan akuntabilitas yang tinggi gitu. Dan yang keempat, review berkelanjutan. Bukan set and forget, Google melakukan review OKR setiap quarter. Ada yang tercapai, rayakan. Ada yang tidak tercapai, analisis dan perbaiki. Nah, yang kelima, ada integrasi dengan budaya. OKR bukan sistem terpisah, ini terintegrasi dengan budaya kerja fleksibel Google. Karyawan punya kebebasan how, tetapi jelas what yang harus dicapai gitu teman-teman. Nah, selanjutnya pembelajaran untuk perusahaan di Banten. Sekarang pertanyaan paling penting untuk kita semua, apa yang bisa dipelajari perusahaan-perusahaan di Banten? Pembelajaran pertama mulai dari mindset. Jangan tunggu jadi perusahaan besar untuk menerapkan sistem yang baik. Google mulai dari OKR saat masih startup. Perusahaan kecil di Banten pun bisa mulai dari hari ini gitu. Pembelajaran kedua, libatkan semua orang. Hentikan budaya bos yang menentukan segalanya. Nah, libatkan karyawan dalam penetapan tujuan. Mereka yang melakukan pekerjaan, mereka yang harus tahu tantangan sebenarnya gitu. Nah, pembelajaran ketiga, transparansi adalah kekuatan. Banyak perusahaan takut transparansi karena khawatir karyawan tahu terlalu banyak gitu. Nah, Google ini membuktikan sebaliknya, transparansi justru meningkatkan engagement dan kinerja gitu. Nah, pembelajaran keempat, fokus pada yang terukur. Yang tidak bisa diukur, tidak bisa dikelola. Ganti target seperti tingkatkan produktivitas dengan tingkatkan output 20% dalam 3 bulan. Nah, pembelajaran kelima, konsistensi adalah kunci. OKR bukan program 3 bulan atau 6 bulan, ini adalah sistem jangka panjang. Google konsisten 25 tahun, makanya berhasil gitu teman-teman. Pembelajaran keenam, teknologi sebagai enabler. Gunakan tools digital untuk tracking OKR, bisa pakai spreadsheet sederhana atau aplikasi khusus. Yang penting semua orang bisa melihat progres real time-nya gitu. Yang ketujuh, jadikan kegagalan sebagai pembelajaran. Google tidak menghukum karyawan yang gagal mencapai OKR ini. Mereka menganalisis kenapa gagal, apa yang bisa diperbaiki. Nah, budaya ini mendorong inovasi dan risk taking yang sehat gitu. Nah, teman-teman semuanya, Google bukan sukses karena keberuntungan. Di balik semua fasilitas mewah dan gaji yang fantastik, ada sistem yang solid, yaitu OKR. OKR mengajarkan kita bahwa kinerja tinggi bukan tentang bekerja yang lebih keras, tetapi bekerja lebih fokus dan terukur. Perusahaan-perusahaan di Banten punya potensi besar dengan menerapkan pembelajaran dari Google. Kita bisa menciptakan SDM berkinerja tinggi yang tidak kalah dengan Silicon Valley. Nah, ingat, Google memulai OKR saat masih startup kecil. Nah, Anda bisa memulai hari ini juga. Nah, pertanyaannya bukan kapan kita akan sebesar Google, tetapi kapan kita akan mulai berpikir seperti Google. Mari kita mulai dari sekarang. Mari kita ciptakan ekosistem bisnis Banten yang lebih maju dan kompetitif.
Nah, baik teman-teman, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan hari ini, yang bisa saya jelaskan. Mudah-mudahan bisa dapat dipahami oleh teman-teman semuanya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Siti Farida, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.